Sudah jelas, ini jelas. Nah, ini jelas Bu Ani, jelas, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat wal afiat. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya yang telah berkenan hadir dalam kegiatan webinar CGP Ibu Retno Kusumo Dewi SSMPD dengan tema budaya positif. Perkenankanlah saya membacakan susunan acara untuk kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan doa. Yang kedua, sambutan kepala sekolah oleh Ibu Estu Budi Winarni SPD. Yang ketiga, sesi foto bersama kamera on. 4. Presentasi oleh Ibu Retno Kusumo Dewi. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, closing word. Dan yang ketujuh, penutup. Petugas, saya Ani Sulistiawati selaku moderator. Kemudian Ibu Wina Haryani selaku notulis. Dan Retno Kusumo Dewi selaku presenter. Acara yang pertama, pembukaan. Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kegiatan ini kita laksanakan, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa selesai. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lasem oleh Ibu Estu Winarni. Kepada beliau Ibu Estu Winarni SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terdengar suara saya? Terdengar suara saya? Terdengar. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Retno Kusumo Dewi selaku penggagas atau pelaksana kegiatan webinar calon guru penggerak atau CGP SMP Negeri 1 Lasem, dan Ibu Bapak peserta webinar CGP yang dilaksanakan Ibu Retno Kusumo Dewi yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga siang hari ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan rangkaian kegiatan kita sebagai guru hebat panjenengan, ya, yaitu dengan mengikuti webinar yang dilaksanakan Bu Dewi sebagai rangkaian kegiatan beliau menjadi guru penggerak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah selalu kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari akhir nanti kita tunggu syafaatnya. Ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, siang hari ini kita mendapatkan kesempatan yang mungkin tidak datang setiap saat, yaitu
bisa mengikuti webinar dengan tema budaya positif yang akan dipresentasikan oleh guru penggerak kita, yaitu Ibu Retno Kusumo Dewi. Saya hanya bisa berharap kegiatan ini yang pertama bisa memotivasi teman-teman guru yang lain yang saat ini belum bisa lolos menjadi guru penggerak untuk bisa mengikuti jejak Bu Dewi, Bu Elia, dan Pak Saiful untuk segera mengikuti program CGP ini atau calon guru penggerak ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa guru penggerak itu manfaatnya ada banyak sekali, karena oleh pemerintah CGP itu disiapkan untuk menggerakkan komunitas guru, komunitas belajar, bisa guru, bisa siswa di sekolah guru penggerak itu atau di wilayah sekitar. Misalnya kayak Bu Dewi ini di Lasem bisa menggerakkan guru-guru di wilayah sekitar Lasem ini. Selain itu guru penggerak juga bisa mendorong peningkatan kepemimpinan murid, kepemimpinan siswa di sekolah. Jadi basis dari guru penggerak atau implementasi kurikulum merdeka ini adalah fokus pada pembelajaran, fokus pada kepemimpinan belajar baik untuk guru ataupun peserta didik. Manfaat yang lain sebagai guru penggerak pastinya bisa meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi inti daripada IKM ini nanti implementasi kurikulum merdeka oleh kita semuanya, tidak hanya oleh guru penggerak, adalah kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain mandiri juga berdifferensi. Jadi kita mengajar itu berfokus kepada perbedaan atau kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Itu harus kita fasilitasi semua. Nah, ini yang salah satu manfaat ya untuk menjadi guru penggerak. Saya berharap setelah webinar ini penjenengan tergerak, monggo bersama-sama mengikuti atau mendaftar guru penggerak, sehingga di sekolah kita yang insya Allah tahun depan kita menjadi sekolah penggerak, itu ada banyak guru penggerak yang ada di sekolah kita, tidak hanya Bu Dewi, Bu Eli, dan Pak Saiful. Mungkin ini saja untuk budaya positif, nanti akan banyak yang disampaikan Bu Dewi. Sepertinya budaya positif walaupun sekolah kita belum melaksanakan kurikulum merdeka, sudah banyak hal budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Salah satunya adalah menetapkan tata tertib. Jadi kalau sekolah sudah memiliki tata tertib, itu merupakan budaya positif. Bayangkan saja di sekolah itu tidak ada tata tertib. Yang kedua, menurut saya, gerakan literasi. Literasi di sekolah kita ada banyak hal yang sudah kita lakukan. Menurut saya literasi itu termasuk salah satu budaya positif yang telah kita lakukan walaupun kita belum mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang memadai bakat minat seluruh siswa itu juga merupakan budaya positif di sekolah kita, dan nanti akan banyak hal yang akan disampaikan Bu Dewi, dan monggo kita belajar banyak kepada Bu Dewi yang nanti bersama-sama kita implementasikan di sekolah kita tercinta ini. Mungkin ini sambutan dari saya. Terima kasih Bu Dewi sudah mengajak kita untuk mendapatkan sharing ilmu dari panjenengan tentang apa itu guru penggerak, apa itu budaya positif ya, yang mestinya akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada panjenengan semua yang telah kerso menjadi peserta webinar yang dilaksanakan Bu Dewi, salah satu guru penggerak di sekolah kita. Demikian
sambutan saya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang ketiga adalah sesi foto bersama. Dimohon seluruh peserta yang hadir untuk on kamera. Baik, Bapak Ibu izin untuk mengambil gambar. Boleh bergaya. 1, 2, 3, cekrik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Sesi foto on kamera sudah selesai. Kita lanjutkan ke acara yang keempat, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Kusumodewi, SSMPD. Untuk waktu kami persilahkan, monggo. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Estu Budi Winarni selaku Kepala SMP Negeri 1 Lasem, dan seluruh Bapak Ibu guru, ada TU juga satu yang saya hormati. Untuk kali ini saya sebagai calon guru penggerak akan melaksanakan presentasi terutama di tema budaya positif. Nah, mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Sebentar. Mohon ditunggu sebentar. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang meluangkan waktunya. Ya, baik. Saya mulai karena terbatasnya waktu yang diberikan oleh Google Meet kepada kita. Sebenarnya untuk budaya positif ini dalam pembelajaran di guru penggerak itu ada 2 minggu sebenarnya. Jadi kalau saya sampaikan hanya dalam waktu 15-20 menit mungkin kurang. Jadi saya berusaha menyampaikan seringkas mungkin tetapi sejelas mungkin. Untuk budaya positif ini modul 1.4 di pembelajaran kami guru penggerak itu dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani, Diah Samsiati Rajasa, dan Dr. Murti Ayu Wijayanti. Sebelum memulai ke budaya positif, saya mau bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ini setuju? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mohon dijawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa tidak setuju? Bu Ani yang senyum-senyum, oh tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan membaca, dengan membersihkan halaman sekolah atau mengambil daun-daun itu, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Dapat. Oke. Yang ketiga, dengan memberikan penghargaan, misalnya reward, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dapat. Sangat bisa. Dapat. Oke. Nah, pertanyaannya sepertinya umum, tapi bagaimanakah jawabannya? Nanti kita lihat dalam pembahasan berikut ini.
Yang pertama nanti yang akan kita pelajari adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sedangkan yang kelima, restitusi, nanti ada 5 posisi kontrol. Sedangkan yang keenam, restitusi, nanti ada segitiga restitusi. Termasuk bagaimana cara kita memperlakukan murid kita, yang misalnya yang pandai, yang kurang pandai, atau yang kita anggap sangat kurang dalam pembelajaran. Baik, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di disiplin positif, teori yang dikemukakan oleh William Glasser, yang pertama tentang disiplin. Apa sih disiplin itu? Sebenarnya kalau kita mendiskusikan tentang disiplin itu terlalu banyak dan kompleks sebenarnya. Intinya disiplin itu apakah kita harus mematuhi peraturan seperti itu? Ataukah kita terpaksa mematuhi peraturan karena sudah ada di sekolah misalnya? Atau kita dengan ikhlas mematuhi peraturan. Nah, di sini diungkapkan bahwa makna disiplin adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai ini nanti outputnya ada di nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi. Kenapa sih kita melakukan sesuatu? Nah, biasanya yang pertama untuk menghindari hukuman. Saya pakai seragam karena untuk menghindari hukuman misalnya. Atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Saya berangkat pagi supaya dapat reward dari Bu Estu misalnya. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kalau sudah tingkatan untuk menghargai diri sendiri, ini berarti kita sudah berada di tingkatan yang paling tinggi. Nah, dari teori motivasi ini kita sampai ke kebijakan universal. Kebijakan universal akan melahirkan keyakinan kelas. Jadi seperti tadi yang diungkapkan Bu Estu, karena kita punya peraturan, itu sebenarnya sudah masuk ke disiplin positif. Tapi sebenarnya peraturan yang baik itu berangkat dari keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas ini sudah disepakati oleh seluruh siswa, atau misalnya peraturan di kelas berarti sudah disepakati seluruh siswa beserta guru dan anggota kelas itu. Kemudian nanti kita bicara tentang 5 posisi kontrol. Nah, biasanya kita sebagai guru itu memerankan 5 posisi kontrol ini. Monggo kita lihat ke diri kita masing-masing, sehari-hari kita sebagai apa. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman terhadap siswa, yang keempat pemantau, atau yang kelima manajer. Nah, itu bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri, termasuk ketika kita menghadapi kasus atau menghadapi siswa yang bermasalah. Kemudian nanti kita akan mencapai ke segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas siswa, kemudian memvalidasi kebutuhannya, dan menanyakan keyakinan, akhirnya dia dengan ikhlas dapat menciptakan disiplin positif dan menjadi budaya positif di kelasnya minimal, dan menjadi budaya positif di sekolah. Namun segalanya itu kita harus juga berfokus atau berdasar pada kebutuhan dasar manusia, misalnya bertahan hidup. Sebenarnya anak ini ingin apa sih? Oh, ingin kasih sayang, ingin diterima, oh ingin bebas, oh ingin kesenangan. Kita harus melihat dulu kebutuhan siswa. Maka dari kita kalau melihat kurikulum Merdeka, di awal itu ada tes diagnostik. Walaupun sebenarnya yang dinamakan tes diagnostis itu tidak harus bentuknya tes secara tertulis. Bisa jadi tes kecil-kecilan. Misalnya saya sebelum masuk kelas menanyakan ke anak, sudah paham materi apa dalam bahasa Inggris, gimana keadaan hari ini, dan lain sebagainya. Jadi digali potensi anak terlebih dahulu. Kemudian nah, sebenarnya apa makna disiplin? Kalau di slide sebelumnya tadi saya mengungkapkan disiplin yang sudah mencapai puncak itu dia berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihargai dirinya sendiri. Jadi dia belajar mengontrol dirinya sendiri. Namun yang terjadi dalam budaya kita
itu adalah yang dimaksud disiplin itu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan, biar patuh, biar tidak dihukum. Jadi kecenderungan siswa atau kita sendiri misalnya, itu disiplin itu disejajarkan dengan ketidaknyamanan. Saya tidak nyaman berangkat pagi misalnya begitu. Saya tidak nyaman memakai sepatu hitam misalnya, anak-anak seperti itu. Padahal makna yang sebenarnya adalah supaya kita menghargai diri kita sendiri. Tujuannya otomatis sangat mulia. Gitu. Kemudian lalu yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal, nanti ketika kita, intinya begini Bapak Ibu, nanti ketika kita sudah mempunyai disiplin positif, arahnya apa sih sebenarnya? Arahnya yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah mengarah ke karakter siswa yang sangat kompleks. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, beserta elemen-elemen yang terkandung di dalamnya. Itu karakter sudah terangkum semua. Ini yang akan dimaksudkan ending dengan merdeka belajar. Nanti kita akan tahu apa sih yang dimaksudkan dengan merdeka. Lanjut ya. Kemudian apa selama ini, apakah kita memberikan motivasi, hukuman, penghargaan, atau restitusi? Motivasi yang kurang baik sebenarnya itu adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu tadi misalnya saya melakukan sesuatu karena takut dihukum, atau saya melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan, itu juga eksternal. Tapi kalau sudah motivasi bersifat internal, saya melakukannya karena saya melakukannya untuk menghargai diri saya sendiri, untuk kenyamanan saya, untuk merdeka saya, itu kita sudah bisa mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan disiplin positif. Nah, berikut ini yang dinamakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya di modul awal dari guru penggerak itu kita dikembalikan ke hakikat guru yang sebenarnya. Bagaimana prinsip-prinsip filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu mengembalikan kita ke guru yang sebenarnya, bahwa guru itu sebenarnya tidak hanya mengajar, tapi dasarnya adalah menuntun terlebih dahulu sampai nanti mendidik. Nah, merdeka di sini itu artinya tidak bebas segala sesuatunya, tapi Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi dia cakap untuk membuat perintah terhadap dirinya sendiri. Artinya ketika dia sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa berdisiplin diri, menghargai dirinya sendiri, itu justru yang sudah dinamakan merdeka. Kemudian ini apresiasi. Apresiasi itu kata bisa dikatakan reward. Jadi kalau memberikan apresiasi atau reward itu jangan hanya satu sisi saja. Artinya ada tahapannya, misalnya dengan dukungan secara khusus, dukungan secara pribadi. Semua murid berhak mendapatkan reward dari kita, dilakukan secara konsisten dan otomatis fokus pada prosesnya, bukan pada rewardnya. Nah, ini ada contoh ketika kita memberikan hukuman, apakah itu disebut hukuman ataukah disebut konsekuensi? Coba kita lihat contohnya berikut ini. Mungkin kita bisa menengok ke diri kita sendiri, selama ini kita sudah memberikan hukuman sebenarnya atau reward atau konsekuensi sebenarnya. Misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ini kalimat ini termasuk hukuman, karena ini tidak ada hubungannya dengan keterlambatan secara intrinsik. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga masuk hukuman. Tapi beda dengan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, karena ini masih nyambung, itu masuk konsekuensi. Kemudian misalnya ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga masuk hukuman.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini masuknya konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini masuknya juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Ini maksudnya murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya misalnya sepatu ada seretnya putih, lalu sepatu diminta melepaskan dan seharian anak itu tidak melakukan tidak memakai sepatu, itu masuknya hukuman. Nah, berarti dalam hal ini hukuman itu sebenarnya adalah tingkatan terendah. Maka sebenarnya kita itu sangat tidak dianjurkan untuk melaksanakan hukuman ke anak-anak kita. Kemudian selain hukuman, konsekuensi nanti ada restitusi. Intinya kalau konsekuensi, kalau hukuman itu jelas menghukum tapi tidak nyambung sama sekali dengan kesalahan dia. Kemudian yang konsekuensi itu masih nyambung. Anak paham, tapi anak tidak diberi solusi. Jadi misalnya anak itu terlambat, dihukum, misalnya terlambat kegiatan olahraga, dihukum lari, tadi masuk konsekuensi. Tapi ada restitusinya enggak? Ada solusinya enggak buat anak? Mendapat jaminan tidak kalau besok tidak terlambat lagi. Nah, tugas kita sebenarnya ini kita sampai ke restitusi. Nah, apakah restitusi itu? Kalau bicara restitusi di sini Bapak Ibu bisa membaca bahwa restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya ketika mereka itu telah melakukan salah, mereka bisa memperbaiki kesalahannya, tahu konsekuensinya, serta tahu apa yang harus mereka lakukan di kemudian hari. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita hanya membantu mereka untuk sadar akan keyakinan kelas, tadi yang sudah kita bahas, dan kebajikan universal, sehingga mereka sadar apa kesalahan mereka, satu itu, kemudian bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan, dan bagaimana cara mereka melakukan hal yang baik di masa yang akan datang. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi untuk hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang hakiki di masa yang akan datang. Jadi tidak hanya, mungkin saya sendiri berpikiran bahwa misalnya saya mengajar masalah simple present tense. Kalau anak sudah bisa simple present tense itu saya anggap pembelajaran saya berhasil. Ternyata tidak. Pembelajaran saya berhasil itu tidak hanya ketika saya setelah mencapai tujuan pembelajaran. Kalau di RPP iya, tapi untuk mencapai pendidikan secara holistik itu belum sampai ke situ. Jadi bagaimana kita memerdekakan anak, bagaimana kita sendiri sebagai guru merasa merdeka. Nah, itu yang menjadi PR dan tanggung jawab kita bersama. Saya sendiri sangat sulit untuk mewujudkannya. Cuman saya yakin ketika kita berproses untuk menjadi guru yang sebaik-baiknya, kita pasti bisa. Karena kita semua adalah pembelajar yang baik. Kalau kita sudah yakin kalau kita pembelajar yang baik, saya yakin murid kita, siswa kita itu akan meneladani cara kita berpikir, cara kita bersikap. Kemudian apa sih ciri-ciri restitusi? Nah, jadi yang kemarin sebelum saya ikut kegiatan guru penggerak ini, saya hanya tahu ada hukuman, ada konsekuensi, ada reward. Tapi ternyata di sini ada restitusi, dan restitusi itu lebih solutif. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan antara guru dan siswa itu tidak ada dendam di antara kita. Kadang kalau kita marah kemudian anak merasa dendam dengan kita, itu hubungan kita tidak harmonis dengan siswa. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi modelnya kita memerdekakan siswa, tidak memaksa. Kemudian menuntun melihat ke dalam diri mereka. Sebenarnya yang mereka butuhkan apa, kita memahami, lalu menuntun mereka. Kemudian mencari kebutuhan dasar
untuk mendasari tindakan kita yang selanjutnya. Kemudian restitusi diri itu sebenarnya adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter. Nah, ini nanti endingnya tetap profil pelajar Pancasila. Kemudian fokus pada solusi, jadi tidak semata-mata menyalahkan siswa. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya murid ini ketika kembali ke kelompoknya, kembali ke kelas, kembali ke masyarakat, mereka tetap bisa menjadi pribadi yang keren gitu. Tetap bisa menjadi pribadi yang pede ketika dia telah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, saya ini harus agak cepat gitu. Nah, intinya kenapa tidak peraturan, kenapa harus keyakinan kelas? Intinya adalah untuk menimbulkan motivasi intrinsik. Kalau sekedar peraturan tanpa ada keyakinan kelas, itu mereka cenderung terpaksa. Nah, maka kita mengembalikan nilai-nilai keyakinan kelas. Maka sebenarnya sangat penting di awal pembelajaran kita untuk bersepakat dengan siswa-siswa kita. Pembelajaran ini maunya seperti apa? Mau ditulis seperti apa? Saya sudah melihat sih sebenarnya ada di kelas yang memiliki keyakinan kelas bersama, misalnya diharapkan tidak terlambat atau mengerjakan tugas, itu ada di beberapa kelas sudah ada. Nah, ini kalau semua kelas seperti itu dengan ikhlas mereka mengutarakan keyakinan kelas dan mematuhinya sendiri, itu sudah menjadi motivasi intrinsik. Inilah awal dari budaya positif di sekolah kita. Nah, dari peraturan kelas itu kita bisa membuat keyakinan kelas, lalu bisa menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan bisa menciptakan budaya positif. Budaya itu kan berarti dilakukan terus-menerus tanpa paksaan, membudaya gitu. Kemudian, nah ini peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya siswa mengembalikan buku di tempatnya, kita mengharuskan, itu peraturannya. Tapi keyakinan kelas yang ada apa? Justru tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, misalnya mengejek. Itu sebenarnya keyakinan kelas apa sih? Menghormati orang lain. Dan seterusnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia sudah saya ungkapkan di slide awal tadi. Ketika kita berusaha memahami siswa, kita harus menanyakan ke siswa, tidak secara literal ya, mungkin bisa kita gali. Sebenarnya siswa kita itu butuh apa sih? Karena kita harus menengok dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu misalnya kasih sayang. Saya juga butuh disayangi, saya butuh diterima. Atau penguasaan kekuasaan. Saya berhak melakukan ini misalnya gitu. Atau kebebasan. Saya bebas dong misalnya datang terlambat misalnya. Ketika siswa berpikiran seperti itu, apa yang kita restitusikan misalnya? Kesenangan. Oh, saya senang belajar matematika misalnya. Kalau sudah senang berarti dia dengan ikhlas mengerjakan PR, mengikuti pembelajaran dengan antusias dan lain sebagainya. Atau yang terakhir adalah bertahan hidup. Misalnya mereka berargumen dengan temannya untuk mempertahankan keyakinannya, mempertahankan hidupnya misalnya. Jadi kita harus menengok dulu kebutuhan dasar manusia apa yang dia butuhkan sebenarnya. Baru kita bisa memahami, merestitusikan segala sesuatu tentang permasalahannya dia. Lalu posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, kita kalau posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Melihat tingkatan ini Bapak Ibu pasti bisa menyimpulkan bahwa yang terbaik itu manajer. Tapi kadang-kadang kita belum sampai manajer kita sudah stop. Misalnya penghukum. Oke, kamu terlambat, berarti kamu lari keliling lapangan 2 kali, itu penghukum. Pembuat orang merasa bersalah misalnya, saya kecewa dengan kamu nggak kasihan sama Bu Dewi, kok gitu terus sih, kamu nggak kasihan sama orang tuamu. Nah, itu ternyata membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sudah ya jangan diulangi lagi, pokoknya dengan Bu Dewi enak aja, tapi jangan diulangi ya, nanti tidak usah saya laporkan. Nah, misalnya itu teman.
Kalau pemantau itu dia tahu, kamu tahu kan kalau ini salah, ya Bu saya tahu misalnya gitu. Tapi jangan diulangi lagi ya gitu. Itu pemantau. Tapi kalau sudah sampai ke manajer, itu ada solusi. Kok kamu terlambat? Kenapa? Oh begini, berarti solusinya ini. Besok kamu jangan terlambat lagi. Misalnya, oke nyalakan jam waker atau siapa yang bisa membangunkanmu. Kita memberikan solusi. Kita bicara dengan orang-orang di sekitarnya. Itu manajer. Nah, dalam penerapan kita sebagai manajer, kita sebaiknya menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3, karena segitiga yang pertama menstabilkan identitas. Yang pertama, ketika anak itu salah, kita jangan semata-mata menyalahkan, tapi coba kita take aside. Take aside itu maksudnya kita berusaha membela dia, walaupun dia salah, tapi tanpa membenarkan perbuatan kesalahan dia. Intinya kita ambil dirinya, ambil hatinya dulu. Oh gitu ya, jadi kamu salah. Iya sih, manusiawi kalau itu sebenarnya. Nah, jadi seolah-olah kita membela dia, itu menstabilkan identitas dulu. Maksudnya ini tahapan ketika kita mau membimbing mereka ke arah restitusi. Yang kedua, baru validasi kebutuhan. Sebenarnya kenapa kamu melakukannya? Kok kamu begitu? Nah, misalnya gitu. Apa kamu besok bisa melakukan yang lebih baik lagi? Itu validasi kebutuhan. Nah, yang terpenting adalah ini, menanyakan keyakinan. Jadi dia sampai tahu bahwa dia itu salah, kemudian dia telah melanggar nilai-nilai keyakinan yang mana, sampai dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah dan bisa memperbaiki kesalahannya seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Nah, ya intinya itu Bapak Ibu, maaf kalau saya kelihatannya lebih dari 20 menit, saya itu 24 menit. Terima kasih sudah menyimak. Saya kembalikan ke Bu Ani. Ya. Monggo Bu Ani. Oke, terima kasih pemaparan yang begitu jelas dan menyenangkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Untuk sesi berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Apabila ada dari Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa ngeklik raise hand ya. Mungkin akan ada pertanyaan yang disampaikan untuk Ibu Retno Kusumo Dewi. Ada yang raise hand Bu Ani? Ini Bu Yumi Bu Yulianti disampaikan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Kita kan punya peserta didik itu banyak. Nah, ada yang pintar, ada yang baik hati, ada yang gemes. Salah satunya itu yang karakter unik. Di antara karakter yang unik itu salah satunya walaupun kita tidak ingin membeli itu. Maaf Bu Yulianti, 2 akun ya. Yang satu bisa dimatikan ya, karena suaranya mental. Dimatikan ya. Ya, sebentar. Suaranya saja yang dimatikan, nggak apa-apa. Nah, apakah kita sebagai guru itu bisa menghukum anak yang istilahnya nakal tersebut? Kalau menurut Bu Dewi bagaimana? Supaya anak dan kita emang baik, supaya anak itu memang menjadi lebih baik. Itu. Terima kasih. Monggo Bu Ani. Oke, yang untuk pertanyaan berikutnya tadi Bu Yumi Uning ya. Monggo Bu Yumi Uning, kami persilahkan.
Bu Yumi Uneng. The Bluetooth AUX mode. Monggo Bu Yumi Uneng. Ya. Sepertinya sangat menarik ini buat saya. Oke. Bu Dewi, kayaknya saya tertarik pada tadi dijelaskan tentang reward ya. Kalau saya ingin menanyakan, dalam kita memberikan reward kepada siswa yang berprestasi, apakah bisa dikatakan bisa menciptakan budaya positif di sekolah? Nggih, Bu Ani, bisa saya mulai menjawab? Ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Sudah tidak ada yang raise hand ya. Ada 2 pertanyaan ini dari Bu Yumi Uneng sama Bu Yulianti. Yang dari Bu Yulianti tadi menanyakan bagaimana cara menghukum anak yang nakal gitu ya. Terus kalau Bu Yumi Uneng tentang bagaimana memberikan reward supaya anak itu termotivasi untuk menjadi lebih baik. Oke. Mungkin Bu Dewi bisa memberikan solusi untuk pertanyaan bagi Bu Yulianti dan Bu Yumi Uneng. Monggo Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Ani. Sebenarnya ketika pertanyaan yang pertama ya dari Bu Yulianti, sebenarnya ketika saya mempelajari modul ini kebetulan di kelas, ketika saya keliling kelas-kelas karena beberapa guru yang kosong itu, saya menjumpai seorang anak akan melakukan hal yang tidak baik ke temannya. Lalu anak itu saya pegang, anak ini sudah terkenal nakal gitulah katakanlah di lingkungan kita. Saya pegang, saya dudukkan, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya pelajari dengan menerapkan manajer. Jadi saat itu anak-anak tersebut itu wajahnya sudah memerah, ingin memukul temannya sebenarnya, tapi belum kesampaian sebenarnya. Lalu saya dudukkan dia, saya nggak memarahi dia. Saya tanya secara baik-baik, gimana ini kamu? Kemudian anak itu dengan cerewetnya jawab, saya dinya ibu begini. Nah, luar biasa. Kemudian oke, sekarang saya minta kamu istighfar dulu. Saya berusaha seperti itu. Berusaha untuk menjadi guru penggerak ini luar biasa. Kita diajarkan untuk menjadi guru yang sangat super sabar gitu. Kemudian saya tanya ke dia, yang kamu lakukan itu salah atau benar? Anak ini menjawab dengan jelas, salah Bu. Saya dalam hati alhamdulillah, artinya murid saya yang satu ini walaupun terkenal nakal, dia masih punya keyakinan sebenarnya. Salah Bu, tapi saya nggak terima gitu. Anak itu begitu kan. Terus kemudian oke, saya bilang gini, saya juga nggak terima kok kalau saya dinyai anak lain gitu. Ini tahapannya saya menstabilkan identitas dia. Artinya saya juga nggak terima kalau saya dinakali teman lain. Terus kemudian di akhir itu intinya adalah ketika kamu melakukan hal buruk dengan temanmu, apakah itu menyelesaikan masalah? Dia jawab tidak Bu. Oke, pinter kamu. Terus habis ini kalau ada BK yang mengurusimu, kamu siap Bu, saya siap bertanggung jawab. Itu nadanya sudah mulai lirih. Artinya sebenarnya kalau kita mau menggunakan hati dan tidak
apa ya namanya, secara bijak, lebih sabar lah, intinya begitu. Insya Allah bisa. Dan anak ini kebetulan di kelas itu, kalau jam saya mungkin saya tegur sedikit sudah tidak perlu saya gunakan kekerasan, anak ini sudah bagus. Saya begini, saya akan membela kamu sampai dimanapun kalau kamu berbuat benar. Saya awalnya begitu, tapi kamu jujur dan kamu bisa memperbaiki kesalahanmu. Lalu apa perbaikan kesalahan yang bisa kamu lakukan? Itu saya tanyakan. Saya tanggung jawab di akhir. Saya siap ke PK, saya siap minta maaf dan lain-lain. Akhirnya sampai situ. Artinya memang kalau kita di lingkungan kita itu berpandangan siswa banyak, beberapa ada yang nakal. Itu iya, mungkin iya, tapi sebenarnya nakal di sini identitas mereka. Itu hanya anggapan, itu kita tak bisa merubahnya. Dengan merubah paradigma kita sebagai guru, ya memang sulit, sangat sulit. Saya rasakan saya sangat sulit. Saya harus menahan emosi saya yang biasanya ceplos-ceplos cerewet gitu. Saya harus menahan emosi saya untuk menyabarkan, untuk menerapkan segitiga restitusi itu. Begitu Bu Yulianti. Ya. Sudah puaskah? Ya, terima kasih ilmunya. Monggo mari kita terapkan bersama-sama. Memang sulit tapi insya Allah bisa gitu. Kemudian yang pertanyaan Bu Yumi Uning, reward. Ketika pembahasan guru penggerak itu, ini sebenarnya ditanyakan Bu. Saya jawab reward itu tidak bisa menjadi positif. Ketika saya bilang begitu, teman-teman saya itu pada protes ke saya. Padahal belum saya berbicara. Jadi reward kalau sekedar diberikan, maksudnya sekedar one shot diberikan itu tidak menciptakan budaya positif. Tapi kalau tadi seperti yang saya sharekan tadi ya, bahwa untuk mencapai reward itu apakah bisa budaya positif? Bisa, asal melalui proses yang benar. Artinya sudah ada keyakinan kelas dulu, mereka paham akan kebajikan nilai-nilai kebaikan, dan kita juga paham akan itu. Kemudian yang namanya reward ini tidak melulu hanya hadiahnya. Misalnya kita memberikan hadiah berupa piala, tidak sekedar itu yang diharapkan, tapi lebih ke motivasi intrinsik. Nah, jangan-jangan mereka itu jangan sampai punya saya biar juara satu biar dapat reward. Tidak, sebenarnya motivasinya itu lebih ke intrinsik. Kalau reward sudah sampai ke motivasi intrinsik, itu bisa dinamakan budaya positif nanti. Begitu Bu Yumi Uning. Maaf karena keterbatasan waktu mungkin saya agak cepat menjelaskannya. Terima kasih Bu Ani, mungkin bisa ditawarkan lagi. Oke, ada dua pertanyaan tadi dari Bu Yulianti sama Bu Yumi Uning, bahwa benar kita itu kalau mengajar ya, memang harus ekstra sabar, apalagi ketika kita telah baru saja menghadapi pandemi selama 2 tahun ini. Anak-anak itu seolah memang sulit sekali dikendalikan, dan itu PR bagi kita bersama, bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga anak-anak ini tanpa adanya hukuman itu bisa mempunyai kesadaran untuk mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah kita tanpa adanya beban, tapi ada keinginan bahwa saya harus menjadi lebih baik, itu mungkin seperti itu. Yang paling sulit akhir-akhir ini adalah, kemarin menarik ya, sempat saya berbicara dengan Miss Dewi, bagaimana ini anak yang merapikan rambutnya itu sebenarnya masih ada perbincangan yang harus saya sampaikan dengan Bu Dewi dari pembicaraan kami yang kemarin. Saya masih penasaran sebenarnya, mungkin karena keterbatasan waktu, nanti kita bisa diskusi di sesi yang berbeda.
sangat menarik apa yang semua yang disampaikan oleh Bu Dewi. Kita akan demikian tadi diskusi dan tanya jawab untuk sesi yang kelima. Untuk yang keenam adalah closing words. Ini mungkin yang akan disampaikan oleh Bu Dewi. Monggo, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ani. Kelihatannya sangat menarik untuk membahas rambut ya. Penasaran intinya rambutnya nggak pada rapi itu loh. Ya, intinya sebenarnya Bu Ani, kemarin saya mendapat pesan dari fasilitator yang merupakan tangan kanannya dari kementerian ya. Kita itu tidak berhak loh memotong anak secara sepihak. Itu ada undang-undangnya dan anak atau orang tua itu berhak menuntut kita. Tapi kita bisa memotong anak jika ada kesepakatan antara kita dan anak. Tapi itu prosesnya panjang memang, prosesnya panjang. Baik, closing statement dari saya, ya, betul. Closing statement dari saya intinya Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif ini memerlukan banyak hal, memerlukan dukungan dari kepala sekolah, dari kita, siswa, orang tua dan lain sebagainya. Hanya saja yang saya tekankan bahwa salah satu aset pendidikan yang utama untuk menciptakan perubahan atau menciptakan budaya positif itu justru adalah guru. Jadi semua itu berawal dari diri kita. Kita yang mulai, kita yang bisa menjadi teladan. Intinya gitu. Mari kita rendahkan ego kita, bukan merendahkan diri sendiri, bukan merendahkan ego kita untuk menyayangi siswa-siswa kita. Begitu Bu Ani, terima kasih atas partisipasinya hari ini, bisa ditutup. Oke, terima kasih. Demikian luar biasa pembahasan kita hari ini, sehingga waktu yang ada itu masih kurang sebenarnya, karena masih ada beberapa pembicaraan yang ingin kita bicarakan, bagaimana mendidik anak untuk menjadi generasi yang lebih baik di era yang serba digital ini. Ini adalah tugas kita bersama. Mudah-mudahan kita sebagai pengajar, pendidik bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Quote of the day, kita mungkin harus menurunkan ego kita, menurunkan emosi kita untuk menghadapi anak-anak kita demi terwujudnya generasi yang tangguh dan gemilang. Oke, demikian acara CGP ini sudah berlangsung dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sukses selalu untuk Ibu Retno Kusuma Dewi. Semoga saja kegiatan ini dapat menginspirasi kami untuk tergerak mengikuti menjadi guru penggerak berikutnya. Demikian kegiatan ini dapat terlaksana. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru semuanya yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan, karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian kegiatan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Estu, terima kasih Bu Ani dan semua teman-teman. Terima kasih.